Shalom Holy Lover, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara semua dimanapun saudara berada pada saat mendengarkan siaran ini. Hidup yang kita jalani penuh dengan musim-musim kehidupan yang kadang kita tidak bisa prediksi. Kadang dia mendaki, menurun, panas, dingin, silih berganti. Dan kadang-kadang tidak bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita, harapan kita, dan tujuan kita. Semua yang ada tidak mungkin bisa kita prediksi seturut dengan apa yang kita harapkan, seturut dengan apa yang kita mau. Pemazmur Bani Korah dalam Mazmur 42, saya hanya membaca satu ayat saja, sebenarnya menyeluruh satu pasal 42 ini. Pemazmur ini mengungkapkan keberadaan hidupnya, keberadaan hatinya yang mengalami sebuah tekanan, sehingga di ayat itu saya bacakan demikian bunyinya. Ayatnya yang terakhir, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Pemazmur Bani Korah ini mengungkapkan satu keberadaan hidup yang ada di dalam tekanan. Pada ayat-ayat sebelumnya dia mengatakan bahwa ada musuh yang mengolok-olok, ada musuh yang mengejek dia, ada impitan musuh di dalam kehidupan pemazmur ini. Sehingga dia mengatakan dengan tegas, jiwanya sungguh tertekan pada waktu itu. Dia menangis, dia ada dalam kesedihan, dia ada dalam perkabungan, dia ada dalam kegelisahan, dia ada dalam kegundah gulanaan di ayat-ayat sebelumnya pada pasal 42 ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara semua, kita pun di dalam hidup ini bisa mengalami hal yang sama. Bahwa seperti yang saya katakan barusan, tidak semua musim-musim kehidupan bisa sesuai dengan keinginan kita, bisa sesuai dengan harapan kita, bisa sesuai dengan prediksi kita, dan sesuai dengan tujuan kita. Bahkan mungkin sebaliknya, seperti yang dalam pendahuluan tadi saya katakan, kita diimpit oleh pergumulan-pergumulan hidup, diimpit seperti musuh, seperti lawan yang menekan jiwa kita, sehingga kita gelisah, sehingga kita khawatir, cemas, bahkan juga luka di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, dalam batin kita. Bahkan mungkin kita sudah berteriak kepada Allah, sama seperti pemazmur ini katakan pada ayat-ayat sebelumnya. Saya tidak perlu membaca terlalu panjang jika saya membaca ayat ini, menyeluruh 11 ayat pada pasal 42 ini. Dia mengatakan bahwa mengapa Allah melupakan aku, mengapa Allah membuang aku. Demikianlah pernyataan di dalam Mazmur ini. Nah, kita pun bisa mengalami hal yang sama, hal yang serupa dengan apa yang dihadapi oleh ungkapan pemazmur ini. Anak-anak yang mungkin terikat dengan obat-obat terlarang, anak-anak yang jahat, anak-anak yang berandal, rumah tangga saudara mungkin diambang perceraian hari-hari ini. Mungkin suami saudara berselingkuh, mungkin juga ancaman PHK, pemutusan hubungan kerja. Mungkin saudara tengah menonton acara ini sedang sakit menahun yang mungkin tidak ada lagi obatnya menurut diagnosa tenaga medis. Mungkin saudara tengah berada dalam satu keadaan usaha yang bangkrut hari-hari ini, yang mungkin membuat gelisah, tidak tenang, yang mungkin juga membuat saudara luka di dalam hati, di dalam jiwa, tertekan dengan amat sangat. Seperti yang sering kita dengar di medsos hari-hari ini. Ada seorang ibu yang tega membunuh 3 anaknya. Persoalannya karena tindihan, himpitan, masalah ekonomi. Ada suami yang membakar istri, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kelabilan jiwa, ketertekanan jiwa di dalam hidupnya, sehingga apa yang dia lakukan tidak seperti yang diinginkan sesungguhnya. Yang menarik dalam Mazmur ini,
bahwa pemazmur ini mengatakan setelah dia mengungkapkan ketertekanan hatinya, ketertekanan jiwanya pada waktu itu, kegelisahan, kegundah gulanaannya, dia mengatakan, berharaplah kepada Allah. Dan aku akan bersyukur lagi kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Holy lover yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini, kita perlu membangun asa di atas kemustahilan hidup. Membangun harapan di atas ketidakmungkinan. Kalau harapan kita hanya tertuju kepada apa yang bisa, apa yang mungkin, sesungguhnya kita tengah berjalan di alam logika manusia. Sesungguhnya kita tengah berjalan di alam natural manusia. Kita perlu membuat lompatan seperti yang saya katakan barusan. Kita membangun asa di atas kemustahilan. Membangun pengharapan di atas ketidakmungkinan. Untuk itu kita perlu membuat lompatan seperti yang saya katakan. Yang berjalan di dalam logika, berjalan di alam natural, kita harus memiliki asa di atas ketidakmungkinan, ketidakpastian menurut logika manusia, menurut alam natural pikiran kita. Untuk itu kita perlu mengalami sebagai langkah awal perjumpaan dengan Tuhan. Itu diawali dengan kelahiran baru. Sebab tidak mungkin kita membuat lompatan, membuat asa, membuat harapan di atas ketidakmungkinan dengan alam natural kita. Tidak mungkin kita membangun asa, membangun harapan di alam kemustahilan dengan logika dan nalar kita. Tidak mungkin. Itu sebabnya kita perlu, seperti saya katakan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu diawali dengan kelahiran baru. Kita harus mengalami transformasi hidup, transformasi diri, mengalami pikiran Tuhan, mengambil pikiran Tuhan itu menjadi pikiran kita, mengambil sifat-sifat Tuhan itu menjadi sifat-sifat kita. Ini supaya kita bisa beranjak dari membangun asa di tengah kemustahilan hidup. Jadi yang pertama kita perlu mengawali dengan kelahiran baru. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun saudara berada, yang mungkin hari ini kekristenan saudara hanya karena sejarah, karena nenek moyang, karena keturunan, karena opung Kristen, lalu saudara bapaknya Kristen, otomatis saudara menjadi Kristen. No, kekristenan kita harus spesial. Kekristenan yang mengalami perjumpaan Tuhan. Dan saya percaya selanjutnya kita akan mengalami, menikmati transformasi, perubahan di dalam hidup kita. Baru setelah kita mengalami kelahiran baru, kita berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Bergaul dengan Tuhan setiap hari. Membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Baru kita bisa membangun asa, membangun harapan di atas ketidakmungkinan. Karena alam manusiawi kita tadi saya katakan itu berjalan di atas kemungkinan, logika, nalar kita. Dan itu manusiawi sekali saya katakan. Tapi untuk bisa mengharapkan sesuatu di atas ketidakmungkinan, di atas sesuatu yang mustahil, kita perlu membuat lompatan dengan mengambil pikiran Tuhan, mengambil sifat-sifat Tuhan. Itu ada di dalam hidup kita. Baru kita bisa berjalan di alam yang supranatural. Berjalan di jalannya Tuhan. Karena hal yang mustahil itu jalannya Tuhan. Hal yang di luar nalar, di luar kesanggupan logika kita untuk menganalisa, itu jalan-jalannya Tuhan. Itu sebabnya kita melihat di dalam ungkapan pemazmur ini sesuatu yang sangat menarik. Setelah dia mengungkapkan ketertekanan hatinya, ketertekanan jiwanya karena impitan musuh yang membuat dia menangis sepanjang hari, dia selanjutnya mengatakan, berharaplah
Itu sebabnya Holy Lover yang dikasihi Tuhan, kita perlu membangun asa di atas ketidakmungkinan hidup. Membangun harapan di atas ketidakmungkinan apapun yang ada di depan kita. Mungkin rumah tangga yang hari-hari ini sedang berada seperti peribahasa katakan telur di ujung tanduk, sedang diambang perceraian. Mungkinkah bisa akur kembali? Kita perlu membangun harapan. Lalu anak yang tidak dapat dinasehati, anak yang terikat terbelenggu dengan obat-obat yang terlarang, mungkinkah mereka diubahkan? Karena banyak orang sudah di sekeliling saudara menasehati, memberikan petunjuk-petunjuk, namun sepertinya tidak diterima, dicuekin sifatnya. Mungkin masalah jodoh ada di antara Holy Lover hari-hari ini yang sudah cukup usia, sudah cukup umur. Papa mama katakan kamu menikah saja, sudah cukup usiamu. Tapi saudara sepertinya ya berjalan di harapan manusia. Mungkinkah dengan usia yang sudah di atas 30 tahun, 35 tahun seorang gadis masih dapat pasangan hidup? Saudara, jika logika manusia yang bersentuhan dengan asa kita, mungkin kita katakan berat, susah, dan lain sebagainya. Keadaan ekonomi yang tidak menentu oleh karena pekerjaan yang juga ya tidak menentu pada hari-hari ini. Mungkinkah kita mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti? Saya katakan kita perlu membangun asa di atas kemustahilan, membangun harapan di atas ketidakmungkinan hidup. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengulangi, kita perlu membuat lompatan dari alam natural manusia ke alam supranatural Allah. Karena disitulah letaknya harapan kepada kemustahilan itu, ya dan amin. Jadi mungkin, itu sebabnya saya katakan Holy Lover yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, bahwa bangunlah harapan walaupun mungkin tidak mungkin, walaupun mungkin tidak pasti, tidak jelas menurut alam natural manusiawi saudara, menurut alam logika saudara, menurut alam nalar saudara. Dalam Alkitab ada Abraham dalam Roma pasal 8 ayat 18 Roma pasal 4 ayat 18 sampai 19. Sekalipun tidak ada dasar berharap karena memang Sarah istrinya sudah mandul secara manusiawi, nalar manusia tidak mungkin lagi untuk beroleh keturunan. Tetapi disebutkan pada ayat itu Abraham berharap juga. Abraham berharap juga. Holy Lover yang dikasihi Tuhan dimanapun, bangunlah harapanmu hari-hari ini. Jangan katakan tidak mungkin, jangan katakan tidak bisa. Beranjak dari ketidakmungkinan itu, beranjak dari ketidakbisaan itu. Bukan dengan alam rasa saudara, bukan dengan alam nalar dan logika yang saudara pakai. Jauhkan itu. Harus buat lompatan dengan alam supranatural Allah. Dalam Alkitab ketika dirasa tiupan angin, Petrus yang tadinya sudah bisa berjalan di atas air, dia mulai tenggelam. Kenapa? Karena alam logikanya, alam nalarnya sudah mulai menguasai hidupnya. Sehingga dia mulai tenggelam karena dirasanya tiupan angin. Saudara, apapun pergumulan hidup kita yang membuat tertekan jiwa, anakkah, keadaan keuangan, ekonomi, kontrakan rumah yang mungkin 1-2 tahun belum terbayar, dan lain sebagainya. Buat harapan di atas ketidakmungkinan. Lalu yang berikut di sini dikatakan, aku bersyukur lagi kepada Tuhan. Aku bersyukur lagi kepada Tuhan. Bersyukur itu sebenarnya pantas hanya bagi orang-orang yang menikmati hal-hal yang baik. Gaji naik, lulus seleksi CPNS, promosi kenaikan jabatan, sehat dari penyakit yang mematikan, usaha beruntung. Sebenarnya
Hal-hal yang baik seperti itulah yang diterima, sehingga orang-orang yang menikmatinya pantas untuk bersyukur. Tetapi pemazmur katakan, di tengah-tengah tekanan, himpitan yang dia hadapi pada waktu itu, dia mengatakan, berharaplah dan lalu aku bersyukur lagi kepada Tuhan. Kunci untuk bisa bersyukur, seperti saya katakan tadi, pantasnya orang bersyukur itu waktu menerima hal-hal yang baik. Tetapi bagaimana mungkin orang mengalami hal-hal yang tidak baik bisa bersyukur? Kuncinya yakni mengenal dan memahami rencana Allah di dalam hidup. Saya ulang kembali, kuncinya, syaratnya mengenal dan memahami rencana Allah dalam hidup. Dia mampu mendatangkan hal yang baik dari hal yang buruk sekalipun saudara terima. Sama seperti pengalaman Yusuf ketika saudara-saudaranya yang memasukkan dia ke dalam sumur, lalu menjual dia ke orang Midian, dan selanjutnya. Pengalaman yang pahit. Dari hal yang buruk itu Allah mampu mendatangkan kebaikan. Mengenal dan memahami rencana Allah dalam hidup itu penting, karena di sana kita juga akan tahu bahwa setiap masalah-masalah mungkin dia sedang membentuk hidup kita seturut dengan gambarnya. Ini penting. Keuntungan dari bersyukur itu luar biasa, saya rasa. Membawa nuansa positif. Waktu saya menderita, waktu saudara ada dalam penderitaan, sakit, penyakit, saudara mulai mengajak hati dan pikiranmu bersyukur. Sesungguhnya saudara membawa nuansa yang positif ke alam rasa dan alam pikir saudara. Keuntungan bersyukur itu membawa hadirat Tuhan ke dalam diri, ke dalam hidup saudara, ke dalam diri dan hidup kita. Karena Alkitab katakan Allah bertahta di atas pujian, Allah bertahta di atas sukacita, syukur dari umatnya. Dan keuntungan dari rasa bersyukur itu juga bahwa sesungguhnya kita tidak ada di dalam sebuah lingkup kungkungan keluh, kesah, gerutu, merasa puas atas apa yang Tuhan izinkan, merasa puas atas apa yang Tuhan luaskan dalam hidup. Ini renungan bagi Holy Lover dimanapun saudara berada, di tengah-tengah himpitan pergumulan hidup tentang banyak hal. Jangan pernah jauh dari harapan, karena harapan itu dalam kitab Ibrani katakan seperti sauh yang kuat, seperti jangkar yang kuat yang dilabuhkan, ya, membuat jiwa kita, hidup kita tenang di dalam Tuhan. Jadi Holy Lover dimanapun saudara berada, dari mimbar ini saya sampaikan, tetap semangat di tengah-tengah pergumulan hidup, tetap semangat di tengah-tengah tekanan hidup apapun itu namanya. Tetaplah yang pertama berharap. Bangunlah pengharapan di atas ketidakmungkinan, bangunlah pengharapan di atas kemustahilan, berjalanlah di alam supranatural Tuhan. Lalu yang terakhir saya katakan, bersyukurlah. Bukan karena saudara untung, bukan Holy Lover karena sehat dari satu penyakit yang mematikan, bukan karena naik pangkat dan lain sebagainya, tapi sebaliknya, dalam penderitaan, dalam tangisan, dalam kegelisahan, tekanan jiwa, Holy Lover mari bangun rasa syukur kepada Allah karena membawa nuansa positif. Yang kedua, membawa hadirat Tuhan melingkupi diri kita, diri saudara. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya dimanapun saudara berada. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Holy Lover yang dikasihi Tuhan, kalau orang lain bisa berjalan di atas ketidakmungkinan, bisa berharap di atas kemustahilan, saya percaya Bapak, Ibu, saudara, Holy Lover yang dikasihi Tuhan pun yang saat ini sedang berada di suasana situasi hidup yang tertekan, hidup yang bergumul, mungkin tidak bisa, mungkin tidak pasti, saudara juga pasti bisa melewatinya, bahkan menikmati berkat Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Holy Lover, kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.